Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini kita bahas Fortuner facelift ya, yang hari ini baru aja meluncur di Thailand. Kalau Pajero Sport faceliftnya kan udah tahun lalu ya di Thailand bulan Juli, udah mau setahun malah. Tapi entah kapan masuk Indonesianya. Kali ini tema videonya di rumah aja karena saya juga udah 78 hari ya di rumah aja. Untuk video IDT tenang masih aman, insya Allah masih bisa buat 2 bulan ke depan lah. Nah ini ada 2 varian nih, Legender dan yang varian standar. Sebelum kita bahas yang versi facelift, kita bahas yang saat ini dulu ya. Jadi Fortuner tuh punya kelebihan di power backdoor di generasi sekarang ya, pre-facelift yang ada di Indonesia. Tapi kelebihan ini udah ada juga di Pajero Sport yang facelift dengan kick sensor juga bahkan. Ini juga udah masuk Indonesia ya, yang di varian TRD Sportivo yang improvement power backdoor dengan kick sensor. Gak usah ngomongin sunroof dulu, karena di Thailand baik Pajero Sport maupun Fortuner dua-duanya nggak ada yang punya sunroof. Tadi kita lihat ya, dia ada fitur voice command di Pajero Sport facelift, tapi di Fortuner belum ada ya. Untuk desain selera sih ya, tapi yang faceliftnya ini jadi lebih mengotak desainnya. Kalau saya malah lebih suka yang pre-facelift yang dynamic shieldnya lebih dinamis ya. Stop lamp dia juga LED barnya lebih tebal, tapi tetap bahasa khasnya itu yang banyak dibilang kayak orang menangis masih tetap dipertahankan. Bedanya reflektornya bukan memanjang di bawahnya lagi, dia di bumper dia horizontal, jadi nggak terlalu panjang kesannya. Nah ini dia. Lanjut untuk mesin, Fortuner di Thailand tuh ada dua, 2400 dan 2800. Nah sayangnya yang tenaga dan torsinya naik tuh yang 2800. Padahal kemungkinan besar yang masuk Indonesia tuh ya tetap cuma 2400 cc aja, karena kebijakan pajak di Indonesia tuh kalau diesel di atas 2500 cc itu lebih mahal pajaknya. Harganya bisa naik jauh ya. Jadi yang 2400 tetap mesinnya tenaganya 150 PS, torsinya 400 Nm. Jadi kalau dari sisi mesin masih tetap menang Pajero Sport ya. Mungkin karena belum ada cut variabel juga ya di mesin dieselnya Toyota ini. Kalau di Mitsubishi kan ada Effect-nya tuh. Kalau ini belum ada VVTi-nya. Nah, tapi yang keren di varian Legender tuh dia udah ada active safety. Salah satunya dynamic radar, cruise control, dan macam-macam kayak pre-collision yang tadinya cuma ada di Pajero Sport. Untuk di Indonesia ada di varian Ultimate dan Dakar 4x4. Tapi jangan berharap banyak dulu ya. Bisa jadi yang masuk Indonesia tuh nggak ada ini, karena sampai sekarang VRC aja baru ada di VRZ yang Tetra Drive, VRZ 4x2, bahkan sampai TRD Sportivo ya, yang semua variannya 4x2 tuh nggak punya VRC. Jadi kemungkinan Indonesia paling kayaknya cuma dapat VRC aja dulu deh. Untuk fitur mobile app yang salah satunya bisa untuk car finder yang ada di Pajero Sport Facelift, ini juga udah ada di Fortuner Facelift. Banyak fungsi ya, sama ya, bisa untuk ngecek status kendaraan juga. Apple CarPlay yang udah ada di Pajero Sport Facelift juga udah ada sekarang di Fortuner Facelift. Nah ini nih, Speedo Full TFT yang ada di Pajero Sport Facelift dengan 3 tampilan tema yang bisa diubah-ubah. Saya pikir bakal ada juga ya di Fortuner Facelift supaya lebih bersaing, karena kan Altis juga udah pakai. Tapi ternyata Fortuner Facelift Speedonya ya kayak gini, mirip-mirip yang lama. Cuma warnanya aja baru. Jadi dari Speedo tetap menang Pajero Sport Facelift ya. Cuma Fortuner punya ambient light yang keren nih, warna putih kebiruan di masing-masing door trim. Jadi interiornya kayak gini nih, gimana, jadi kelihatan mewah kan. Di sisi kaki juga ada ambient lightnya ya. Untuk pelek juga yang varian Legender keren banget, 20 inci two tone polish. Tapi jangan terlalu berharap banyak dulu, karena di Thailandnya TRD Sportivo nya juga peleknya 20 inci, cuma masuk Indonesia jadi 18 inci. Jadi bisa jadi yang masuk Indonesia ya pelek yang ini yang 18 inci. Cuma mungkin supaya lebih keren nanti finishingnya mungkin dikasih sentuhan two tone polish. Untuk electric park brake dengan auto hold tetap belum ada ya di Fortuner. Kalau ada yang bilang Land Cruiser juga masih pakai park brake yang biasa, tapi masalahnya kembarannya Lexus LX tuh udah electric park brake. Jadi bisa jadi next gen Land Cruiser juga electric park brake. Cuma Fortunernya aja belum. Fortuner dia punya kelebihan wireless charging yang nggak ada di Pajero Sport. Tapi AC belum ada improvement, tetap single zone, belum dual zone kayak Pajero Sport. Cuma tetap Fortuner punya kelebihan drive mode ya. Jadi dia ada Eco, normal, sport, dan yang di facelift ini ada yang lagi baru nih ya, idling start stop.
Untuk eksterior, Pajero Sport punya LED cornering lamp nih yang di sisi bawah. Cuma yang unik di Fortuner dia ada lampu sen nih yang di sisi bawah. Ini ingetin Mazda CX-30 nih yang lampu sennya di tepian bawah gini. Cuma untungnya Fortuner tinggi ya, jadi mestinya lebih kelihatan jelas sih walaupun ditempatin di bawah. Untuk desain selera ya, tapi kalau dibanding Fortuner yang bukan Legender, saya lebih suka Pajero Sport Facelift. Karena yang non Legender nih standar banget, grillnya aja masih mirip yang lawas. Cuma yang Legender ini yang keren banget sih. Apalagi peleknya tuh 20 inci ngebantu banget. Mudah-mudahan pelek ini nggak di downgrade ya di Indonesia. Untuk belakang, Pajero Sport tetap dengan lampu ikoniknya, tadi ya reflektornya yang diubah jadi horizontal ya, di bumper bukan vertikal lagi. Jadi tangisannya nggak sepanjang versi pre-facelift. Untuk Fortuner yang berubah cuma di stop lamp ya untuk yang varian non Legender. Kalau yang Legender dia kerennya bumpernya tuh ada colokan di tepian kiri kanannya jadi lebih gahar. Dan juga dia two tone ya, atapnya dia di blackout. Nih, yang Legender gimana, keren banget kan? Dan kalau terbuai sama tampilan yang Legender, apalagi budgetnya masih terbatas, tenang. Karena saya cek Fortuner VRZ keluaran awal tahun 2016 tuh harganya udah 300-an kecil, 325, 329, 335. Dan kita tahu sendirilah di pasaran tuh banyak kayak yang jual paket facelift. Yang Fortuner baru ini tentunya belum ada. Tapi berkaca ke Fortuner lawas, ini ada yang jual nih paket faceliftnya untuk Grand Fortuner dari Fortuner pre-facelift tahun 2005 jadi Grand Fortuner atau Grand Fortuner Vianti. Dan harganya tuh biasanya terjangkau karena part Toyota kan banyak. Jadi nggak perlu khawatir kalau ternyata pengen di upgrade jadi tampilan gagah ala Legender. Para pemilik Fortuner lawas tenang karena pasti nanti bakal banyak yang jual ya paket convertnya. Kalau yang varian non Legender ya standar ya, grill masih mirip, paling desain stop lampnya aja sama headlamp yang berubah. Oke, sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton.